Halo Ko Ari dan Kak Asdos, kami dari kelompok Metafight Tabletop. Nama David Riyadi 69.2017-003, Joshua Vincent Bernard Nanta 2069-2016-056, Aditya Kredo Umbo 69-2016-051. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan kami, yaitu Metafight Tabletop adalah sebuah perusahaan studio game yang baru mulai bergerak khususnya pada bidang board game. Studio game ini berasal dari kota kecil yaitu Salatiga. Untuk visi misi kami, visinya Metafight Tabletop menjadi sebuah studio game board game yang akan menjadi perusahaan terdepan di Indonesia serta di kancah internasional. Untuk misinya, kami untuk memperkenalkan board game kepada masyarakat Indonesia secara luas dan berkualitas, mulai dari segi konsep maupun desain board game tentunya. Jadi terlepas banyaknya perusahaan berjenis board game, Metafight Tabletop hadir mencoba dengan konsep yang baru, tentunya fresh dan seru untuk para peminat board game. Untuk anggota tim ini baru berisikan 3 orang, yaitu Joshua Vincent sebagai Chief Executive Officer atau CEO, saya sendiri sebagai Chief Marketing Officer, dan David Riyadi sebagai Chief Financial Officer. Oke, kita lanjut ke timetable. Berikut timetable kelompok Metafight Tabletop kami, yaitu pada minggu keempat Januari sampai Februari minggu ketiga itu pengerjaan data statistik dan termasuk ke dalam pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang kedua ada kuesioner dari minggu ke-1 Februari hingga minggu ke-3 Februari itu melakukan survei di berbagai sumber di internet. Lalu ada analisa hasil, itu dikerjakan pada minggu ketiga dengan pengumpulan hasil berdasarkan survei dan data yang sudah dianalisis. Kemudian konsep dibuat pada minggu keempat di bulan Februari, itu untuk menemukan sebuah ide konsep sebelum riset dan bersamaan dengan pengumpulan data. Lalu yang kelima, test play dilakukan pada minggu keempat Februari hingga minggu kedua Maret. Ya, dengan percobaan test play pada saat konsep sudah didiskusikan dengan baik dan pembuatan prototype. Kemudian yang keenam ada komponen art, rulebook, dan lain-lain itu dikerjakan pada minggu ke-1 Maret hingga minggu ketiga di bulan Maret. Setelah konsep sudah berhasil dibuat dan test play sudah benar tanpa ada masalah, maka komponen art, rulebook, dan lainnya akan dikerjakan. Kemudian yang ketujuh, finishing. Finishing dilakukan pada minggu keempat bulan Maret hingga minggu kedua bulan April. Setelah semua komponen sudah terkumpul, komponen art dan rulebook, maka akan dilanjutkan oleh finishing dan mempersiapkan untuk strategi. Dan lalu yang 8 sampai 10 strategi pemasaran, implementasi pemasaran, penjualan, analisa hasil dilakukan minggu kedua. Untuk yang strategi pemasaran itu penentuan target pemasaran berdasarkan audience yang sesuai dengan tema game yang sudah ditetapkan. Lalu untuk yang implementasi pemasaran itu adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Kemudian penjualan itu sebuah proses di mana serangkaian tahap yang harus diikuti oleh tim sales untuk mengubah lead menjadi pelanggan yang melakukan pembelian. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan untuk project gamenya. Nah, judulnya itu Try to Run from COVID. Nah, ini board game yang bertemakan tentang bagaimana cara mengantisipasi diri dari virus COVID ketika sedang berada di luar rumah dengan cara bersocial distancing. Next. Nah, kelebihannya dari game ini, kelebihannya adalah menunjukkan informasi dan bagaimana cara menjaga jarak dengan bersocial distancing. Contoh di game bisa dilihat nanti dari bagaimana pemain satu dengan lainnya menghindar untuk berhenti di kotak yang sama. Nah, keunggulannya, hal yang menjadi keunggulan itu dibandingkan dengan board game yang bertemakan COVID yang lain yang udah ada,
game ini sekaligus menjadi edukasi bagi orang ketika berada di luar rumah. Nah, untuk keunikannya sendiri, ini pun secara resmi nanti akan bermitra dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Jadi game ini akan kami distribusikan secara gratis kepada pihak rumah sakit khususnya untuk pasien anak-anak. Next. Nah, jenis artnya, art style di sini kami memilih flat design. Kenapa kami memilih ini? Karena target audiens kami itu remaja. Nah, dengan art seperti ini menurut kami bisa menarik target audiens dengan banyaknya warna yang menarik dan artnya yang juga unik. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya nanti kami akan mempresentasikan bagaimana project gamenya nanti dari konsep, mekanisme, gameplay, dan cara test play-nya juga nanti kami akan rekam bagaimana cara bermainnya. Halo Koari dan Kak Asdos, kami dari Metafight Tabletop ingin mempresentasikan sebuah board game yang dibuat dari perusahaan ini. Jadi untuk konsepnya ada namanya yaitu Try to Run from COVID, adalah sebuah board game yang bernuansa COVID-19, Coronavirus Disease 19, di mana terdapat 4 pemain yang berusaha menghindar dari pemain lain. Salah satu dari mereka harus kembali ke rumah masing-masing lebih cepat dari pemain lainnya. Untuk storyline, game ini menceritakan bagaimana cara kita menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, bersocial distancing, dan melakukan vaksin agar terhindar dari virus COVID yang bertebaran di lingkungan terbuka. Terdapat rintangan seperti bagaimana kita menjaga jarak dengan pemain lain agar bisa menyelesaikan dan memenangkan game ini. Untuk target audiens, kami menargetkan di atas 12 tahun. Terus untuk durasi, kami sudah memainkan game ini di 15 menit sampai 25 menit. Untuk mulai dari komponen, kartu misteri ada 4 kartu masker, 2 kartu vaksin, 10 kartu song, jadi totalnya 16. Untuk kartu indikator, kartu 0%, kartu 50%, kartu 100%, masing-masing 4, total 12. Kartu rumah masing-masing 1, totalnya 4. Pion berjumlah 4, 1 buah dadu dan pengocoknya, sebuah papan permainan. Jadi untuk setupnya pertama kita siapkan 4 pion, kita taruh di masing-masing tempatnya di rumahnya, bisa sesuaikan warnanya atau bebas. Lalu kita bagikan kartu indikatornya, pertama yang 100, masing-masing 100. Kemudian ada kartu misteri di tengah, taruh di tengah. Jadi pemain pertama akan mengocok dadu. Misal ini pemain pertama adalah warna hijau. Nah ini dapat 5. Jadi mulainya langsung dari sini, dari rumah 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah mengocok dadu dan jalan, ambil 1 kartu misteri. Nah kalau dia dapat kartu vaksin atau kartu masker, maka dia akan melanjutkan permainan. Tapi kalau dia mendapatkan kartu zong, nah kartu zongnya taruh di bawah kartu misteri. Yang ini boleh disimpan. Kemudian lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah bagian win atau lossnya. Terdapat 3 kotak yang sudah terkontaminasi virus. Akan terdapat 2 pilihan. Jika tidak mempunyai kartu masker, maka pemain akan mendapatkan indikator sehat berwarna kuning 50% dan sama dengan memiliki 1 kesempatan. Lalu jika pemain mempunyai kartu masker, maka pemain bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Jika pemain berada di tempat yang terkontaminasi virus banyak 2 kali, maka pemain akan mendapatkan indikator merah atau kalah. Pemain yang mendapatkan kartu zong, kartunya dikembalikan pada bagian bawah kartu misteri dan melanjutkan permainan. Jika pemain berada di kotak yang sama, kotak tersebut akan menjadi zona merah. Akan terdapat 2 pilihan. Jika tidak mempunyai kartu vaksin, maka pemain akan mendapatkan indikator berwarna merah 0% dan langsung kalah. Jika pemain mempunyai kartu vaksin, maka pemain bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Pemain yang sudah mendapatkan indikator berwarna merah 0% tidak bisa melanjutkan permainan dan kalah. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Koari dan Kak Asdos. Sekian.